Nation, ketemu lagi sama gue Nosat. Hari ini gue bakal main ke rumahnya Om Didit. Nah, dia itu salah satu pemilik Honda Civic Vario juga yang udah dimodifikasi. Mau tahu modifikasinya seperti apa? Jangan lupa subscribe dulu channel kita di bawah ini dan follow Instagram kita di @varionation. Oke guys. Oke, Sobat Vario Nation, gue udah sampai di kediaman Om Didit. Om Didit nih yang punya Civic Vario putih di situ, dan kita tanya aja nih, apa aja sih part yang udah diganti dan dimodifikasi sama Om Didit ini. Oke, Om Didit. Halo, Om Nusat. Gimana kabarnya, Om? Alhamdulillah baik ya saat ini ya. Kabar mobilnya baik juga, Om? Aduh, mobil sejauh ini sih gitu-gitu aja sih. Gitu-gitu aja, Om. Om, pengen ngobrol-ngobrol nih tentang sejarahnya Om beli Civic Vario ini. Kira-kira dibeli tahun berapa nih, Om? Sebenarnya ini termasuk dari hasil karya duit sendiri ya. Maksudnya Hasil karya duit pertama sendiri. kali saya punya uang, saya beliin mobil ini gitu. Terus kemudian awalnya sih saya nggak ngincer Civic Vario, bahkan nggak tahu Civic Vario itu apa sih sebenarnya itu. Mobil apa sih? Karena saya basicnya dulu sempat pakai Honda itu Civic Nova. Sebelumnya sempat pakai Civic Nova ya? Ya, Civic Nova, terus kemudian emang targetnya memang beli Civic Estilo. Targetnya pengen beli Civic Estilo, tapi malah kebeli Civic Vario nih, Om. Ya, jadi karena kenapa? Ya saat saya mau beli mobil itu, mobil Estilo itu lagi harganya ya belum terjangkau lah saat itu. Oke. Di keuangan saya sendiri gitu kan. Terus kemudian dikasih beberapa advice sama temen, udah coba Vario aja, Vario yang mana ya? Saya nggak bener-bener buta lah, nggak tahu Vario lah gitu, awalnya di mana. Akhirnya saya lihat, oh oke juga nih gitu. Cari-cari, saya riset, cari tahu. Tapi saya sukanya yang tipenya yang facelift, yang tahun 99 sampai 2000. Pokoknya dari mulai pencarian sampai saya dapat tuh ada sekitar 6 bulanan lah. 6 bulan buat cari Civic Vario facelift nih, Om. Ya, yang menurut saya sih untuk ketika saya pakai nanti, saya nggak akan mengeluarkan biaya yang maintenance yang terlalu banyak lah gitu. Akhirnya saya dapat dari seorang bapak yang ngejual mobil anak perempuannya gitu. Oh gitu. Oh jadi ini ex perempuan nih, Om ya? Ya, yang punya perempuan. Dia tuh tangan kedua. Tangan kedua. Ya, gitu. Tangan kedua dari maaf. Dia tangan pertama, saya tangan kedua. Om Didit ini tangan kedua. Iya, tangan kedua. Dia tangan pertama. Tangan pertama di BPKB-nya ya gitu. Oke. Jadi itu tuh sekitar tahun 2014 lah. 2014. Oh, lama juga, Om ya. Udah sekitar 6 tahun ya. Lumayan. Jadi ini mobil saya dapat tuh warnanya tadinya hitam. Oh, ini tadinya warnanya hitam. Ya, memang warnanya hitam. Nah, terus kemudian seiring perjalanan ke sini akhirnya saya ganti warna jadi putih. Bukan karena apa ya, tapi karena saya sendiri nggak bisa ngerawat warna hitam sebenarnya. Bukan warna favorit. Bukan juga. Warna favorit. Ya? Kalau favorit saya sebenarnya seneng warna-warna apa ya, warna kayak hitam, putih atau warna solid itu saya seneng sih sebenarnya. Cuman yang karena saya warna hitam itu kok susah banget ngerawat mobil warna hitam. Seakan-akan baret dikit kita nggak puas gitu loh. Iya sih benar. Jadi dapat saran juga dari temen, coba deh putih gitu. Kayaknya aman buat lu ya, karena gue sendiri tuh nggak terlalu apa ya, nggak resik lah dalam merawat mobil lah, apalagi berhubungan dengan. Soalnya kalau warna hitam itu harus lebih apik, Om ya. Lecet sedikit Iya pun sih, kalau yang kelihatan gitu. Kalau yang gue rasain begitu. Kadang-kadang kita, wah ini kelakuan siapa nih, padahal kita sendiri. Berarti dari segi eksteriornya yang udah diganti, yang kelihatan banget nih warna, Om ya. Ya, dari warna. hitam ke warna putih. Ya, itu sampai ke surat-suratnya udah diganti juga. Udah diganti semua ya. Terus part apa aja nih yang udah ditempel di eksterior nih, Om, yang dirubah, yang dimodifikasi? Kalau sebenarnya sih apa ya, gaya modifikasi ya kali ya, atau Iya, namanya? gaya modifikasi. Gaya modifikasi sebenarnya nggak muluk-muluk sih, tetap kepada kalau bahasa anak mobil tuh OM look kali ya, OM atau look. misalnya bahasa lain itu ada yang JDM look lah apa gitu. Tapi dari gue sendiri sebenarnya pengennya satu, gue bercita-cita pengen mobil ini yang versi CBU. Oh, Vario versi CBU. Ya terserah deh orang mau bilang OM look kayak JDM look, ya bagi gue sih yang penting nih mobil rasanya atau kelihatannya CBU lah, CBU look lah gitu. Ya karena kan kita dapatnya Vario di Indonesia tuh udah CKD kan. Udah CKD betul. Nah, itu kan. Jadi di convert biar looknya ini CBU banget lah gitu ya. Jadi
tadinya awalnya aliran itu yang ke tipe atau type-nya VIRS karena cocok dengan model mobilnya yang facelift Betul. gitu, EK3 VIRS gitu. Terima kasih situ. Jadi yang udah diganti sebenarnya dari eksterior sih apa ya? Dari depan kali ini Om, yang udah dirubah. Grill. Grill udah rubahan. Sorry, tadi kan awalnya kan ke Vario Type EK3 Type RS ya. Tapi Iya. berjalannya waktu nggak jadi juga sih gitu. Oh, jadi juga. Jadi kayak misalnya headlamp siapa kayak K9. Headlamp yang pakai RX, K9. K9 RX yang titanium. Titanium. Kalau grill pakai aftermarket Honda Access kayaknya deh. Honda Aftermarket Access yang Honda single Access. blade. Ngeblade. Kalau VRS kan dia jaring tuh. Kalau Iya. ini ada single line Iya, itu tengah. single blade atau single line lah. Iya. Terus Ini ada lipsnya juga nih Om ya. oh iya, lipsnya pas saya pakai gue pakai VRS. VRS. Depan belakang pakai VRS lipsnya. Terus kemudian spion, retract, Spion retract, wing belakang itu udah pakai VRS juga. VRS. Terus udah pakai top cut. Oh, top cut. Ya, Itu top top cutnya aftermarket atau bawaan? Aftermarket, mobil? tapi sepertinya sih bawahnya K4. Bawaannya K4 ya. K4 sir kayaknya sih. Gitu karena setahu gue tuh K3 K3 Virtus nggak pakai top cut, nggak pakai sunroof. Nggak pakai sunroof Tapi ya? nggak tahu sih ya. Itu yang udah pernah dilihat gitu. Itu juga kita bisa lihat kayaknya ada door visor juga dipasang tuh Om ya. Door visor itu Honda Access-nya Honda EK. Access. Terus dari yang eksterior belakang itu apa tuh Om? Spoiler sama apa lagi yang diganti Om? Kalau belakang tuh ada spoiler, terus kemudian ada Rear stop lamp itu ya? apa namanya RFL. RFL. Oke. Yang lampu kotak merah yang Iya. belakang itu, terus kemudian ada rear wiper, Rear wiper. wiper belakang, karena emang di kalau nggak salah itu juga punya EK4 deh, karena Bukan EK4 setahu gue ya? kalau EK3 VRS itu nggak ada rear wiper gitu. Ternyata sih Honda Access semuanya sih Honda Access ya. gitu. Lips juga belakang pasang juga men. Ya lips VRS tapi ini pakai, karena kalau gue pikir sih untuk Vario facelift dengan gue pakai kaki-kaki ring 16 ini kayak pas sih buat Pas ya. kalau buat lipsnya depan belakang VRS. Ada juga yang lebih panjang kayak Mugen kan, dulu pernah pakai cuman kayak enggak deh. Oh, jadi Kalau sebelumnya berhubung banget. sempat nyobain tuh ya. Nah, pakai kalau lips spoiler. sebenarnya udah 3 kali nih. Pernah Spoon juga, pernah Mugen juga waktu zaman mobil 5 hitam, nah terakhir pakai VRS. Tadi kaki pakai ring 16 Om. Itu velg apa 16. tuh Om? Sebenarnya ini velg OM juga sih, tapi Velg OM juga. bawaannya DC2 facelift. DC2 facelift ya. Sebenarnya sih ya ini kan seneng sama palangnya aja. Kita kan tadinya cita-cita kan pengen punya NKS Tarmac tuh. Cuma belum kesampaian kan yang orinya. Nah, Oke. kebetulan ada temen yang bawain ini, ya udah aku cobain kesini masuk, cuman ganti PCD-nya aja. Jadi ring 16, PCD dirubah itu Om ya. Kalau PCD sih harusnya emang dirubah, tapi kebetulan ini mobil kaki-kaki semuanya udah full EK9. Oh, ini kaki full EK9. Ya, jadi udah mau baut 5, ya udah kita nggak perlu bubut-bubut lagi. Nah, jadi kaki apa aja nih Om? Keseluruhannya yang udah dirubah. Nah, sektor kaki-kaki sih itu mobil ini pakai kaki-kakinya full EK9 ya, dari knuckle, disc brake, kaliper rem, dan velgnya pakai ring 16 punyanya DC2 yang facelift. Dibalut ban ukuran berapa tuh Om? Advanova ban ring 16 205, tebelnya 50. 205 50. Ya.
Terus kemudian juga ada sektor lainnya, gue pakai sway bar di belakang, stabilizernya. Terus ada pakai rear strut bar juga, strut bar belakang, sama body bar di engine bay. Itu kaki-kaki. Itu untuk kaki-kaki. Nah, kalau kita dari kaki-kaki masuk ke interior, itu interior apa aja Tom? Yang udah di interior untuk semuanya gua udah convert semua. Mulai dari dashboard, steer. Dashboard pakai apa Tom? Dashboard pakai yang EK 3 juga. EK3 ya? EK3 yang udah dark grey warnanya. Kalau Indonesia itu kan, kalau yang CKD itu apa ya, grey doang sih kalau saya. Ini lebih gelap lagi. Warnanya lebih pekat lagi. Lebih pekat gitu lagi. Ya? Terus yang udah ada airbagnya, cuman airbag sih nggak fungsi untuk dashboard. Terus panel-panel yang di dashboard itu juga kayak misalnya frame yang buat double din-nya, terus frame yang ada koinnya, frame kisi-kisi AC yang ada koinnya gitu, itu juga ada gue ganti. Pokoknya dashboard udah full semua dari yang versi CBU. Itu pakai VRS itu ya, Om ya? Iya, VRS itu. Steer juga rubah, Om ya? Steer pakai yang EK 9. Speedometer pakai VRS. Oke. Terus jok door trim pakai VRS punya. Terus apa lagi ya? Untuk plafon custom atau? Enggak, jadi karena gue beli Top Cut udah dapat plafonnya. Full ya, plafon ya. Cuman di red trim aja sih. Dibungkus ulang lagi itu ya. Dibungkus ulang, tapi dengan warna yang sama. Nah, gue pengennya dengan warna yang sama. Bahkan yang menurut gue sih paling gokil juga sih, gue ganti pilar. Pilarnya dirubah juga tuh ya. Pilar yang apa namanya? Pilar depan, pilar A itu. Itu tuh semua gue ganti semua, dirubah semua dengan warna dark grey juga semua. Padahal nggak rusak sama sekali sih yang sebelumnya gitu. Jadi dalam full VRS nih Om ya, sampai karpet juga nih kayaknya. Karpet juga diganti ya. Oke, mungkin itu dari segi eksterior, kaki, interior. Mungkin kita bisa ngebahas dari sektor mesin kali sekarang Om ya. Boleh. Kalau mesin sebenarnya sih ini mobil sempat apa ya, dari awal dipakai itu termasuk jarang lah pakai, karena kan dulu tuh kerja. Jakarta tuh 2 minggu udah paling lama. Saya keluar kota. Jadi mobil kebanyakan diem. Terus pernah 2 tahun kebelakangan tuh mobil di bengkel cat gitu ya. Oke. Bukan karena belum selesai catnya, tapi karena emang belum selesai sih intinya permasalahan tukang catnya gitu ya. Jadi ganti. Jadi ada yang berubah lagi. Jadi udahlah standby di situ lah. Total 2 tahunan tuh Om ya. Sekitar 2 tahun lah. Kalau hitung-hitung mobil nggak jalan lah gitu. Jadi nggak jalan berarti dalam apa ya, dipanasin, jalan deket, cuman nggak jalan jauh lah intinya gitu. Tuh kira-kira ngabisin kocek berapa tuh untuk merubah eksterior? Mungkin dari eksterior dulu sih, kira-kira habis berapa tuh? Eksterior termasuk cat, wah lumayan sih ya. Kira-kira berapa tuh? Habis di angka 50 ke atas ada 50 kali ke atas untuk eksterior aja tuh Om ya? Eksterior aja. Itu karet-karet semua di... Ya semua, iya. Di mobil ini juga semua namanya karet di body. Karet pintu, karet bagasi, karet kap mesin, karet pintu semua full set. Itu saya ganti baru semua. Diganti baru. Karet kaca depan belakang saya ganti gitu semua. Tuh jadi nyaman banget tuh Om ya kalau karet udah baru gitu. Berasa mobil baru kan. Mantap tuh ya. Itu sih. Kalau interior berapa tuh Om kira-kira habis itu Om? Interior sendiri lebih mahalnya di jok ya, jok sama ya? Di door trim itu, terus kemudian di dashboard lumayan juga. Sama sih kalau di interior tuh hampir 50 ada. Hampir 50. Barangnya sulit dicari nggak sih Tom untuk part-part yang CBU ini? Sebenarnya kalau sekarang mungkin agak susah ya, apalagi situasi sekarang kan gitu ya. Betul. Kalau dulu saya dapat ini barangnya sekitar 2 tahun lalu sih. 2,5 tahun yang lalu lah. Itu masih cukup mudah sih, ada temen lah yang bawain lah gitu. Masih ketemu lah ya barangnya gitu ya. Ketemu tuh. Ada sih memang yang agak sulit dicari, itu kayak apa ya, kayak part apa nih yang kira-kira paling susah nih menurut Tom Didit dicarinya nih? Dicari enggak sih, di bawahnya susah. Di bawahnya susah ya. Kalau tahu list kaca yang di situ, list kaca belakang yang lengkung. Oh iya, list kaca lengkung. Sebenarnya dicat bisa aja sih. Cuman gue maunya
yang punyanya dia di bawaannya si VRS ini. Karena kan yang di Indonesia sini kan warnanya silver Chrome, warna Nah, chrome. dia warnanya hitam Hitam gitu. doff gitu ya. Hitam doff gitu. Oh, oke. Sebenarnya dicat bisa, cuman gue nggak mau dicat, ya udah bawain dari sana. Jadi kan riskan patah gitu ya sih sebenarnya. Agak wow juga sih bawanya. Sama top cut ya. Top cut gue bukan pakai kargo, bawanya pakai hand carry. Oh. Masuk X-ray aja. bener. Gitu. Jadi agak repot di tadi tuh ya, list kaca sama top cutnya ya. Tapi semua sih yang bantuin teman-teman sih. Ada teman-teman di daerah-daerah lah atau daerah yang dari luar sana juga gitu. Oke. Mungkin dari selesai kita ngomong interior sama eksterior ini, kayak kaki juga udah, mungkin kita bakal ngebahas mesin nih Om. Untuk dari segi mesin nih standar kah atau modifikasi atau gimana? Mesin dari awal gue pegang sebenarnya standar Standar ya. nggak pernah ada apa-apain. Ini manual nih Om ya. Manual. Nggak pernah ada apa-apain. Paling banter tuh ganti header doang sih, Ganti header ya. sama piping sih sempat ganti, cuman tetap aja ukurannya sama kayak standar sih. Oh, oke. Nah, sempat ganti header terus, tapi sekarang pakai header standar lagi. Karena kenapa? Ya nggak keluar tenaganya gitu. Udah beberapa teman-teman yang mekanik sih ya, cobain nggak keluar juga tenaga. Apalagi nih mobil sempat nggak jalan lama gitu, jarang dipakai lah intinya. Yang dipakai. Terus akhirnya bawa ke Raka Race Speed tuh tempatnya Babano yang di Jakarta. Nah, dia coba lagi dipelajarin mobil ini, dilihat lagi, ditanya ke kita kan, diapain nih mobil gitu kan. Jelas kita buat harian dong gitu kan. Jadi ini mobil nih pegangan Raka Race Speed juga nih Om. Saat ini ya gitu. Jadi ketika dipegang sama dia dan gue pengennya standar, ya udah dibelikin standar. Nah, gue bingung tuh apa yang digocek sama dia, tapi alhasil sih gue puas. Bahkan sejak gue pakai Niverio, gue bisa klaim gue dapat top speednya setelah dari bengkel dia. Oh, bisa nemu top speednya nih setelah ada racikan dari Raka Race Speed nih. Mungkin yang enak kita ngobrol langsung nih sama montir ya. Kebetulan kita ada kedatangan tamu juga nih. Kita bisa langsung tanya-tanya nih seputar mesinnya Civic Vario Om Didit ini. Kita langsung panggilin aja nih guys. Om. Sini Om, kita ngobrol bareng nih Om. Halo Pak. Halo Om. Om. Sini Bah. Ya. Oke. Sini aja nih Bah. Oke, siap. Oke. Ya, Nah, gimana nih Om? kenalin nih, ini Raka Race Speed yang biasa megang Vario di pusat kebugaran Vario. Iya. Om Mbak, kita mau ini nih, Iya. nanya-nanya mesinnya ini nih, katanya keluar dari bengkel langsung dapet top speed nih. Racikan apa aja sih nih yang udah disentuh di mobil ini? Iya, awal mulanya saya ketemu sama Om Didit. Oke. Ini mobil katanya udah nggak jalan katanya 2 tahun. Oh, Karena posisinya lagi body repair. Setelah datang ke bengkel, saya lihat dulu tuh banyak yang apa ya, yang kurang di ini gitu. Akhirnya saya coba, saya setting ulang lagi. Ini kebetulan nih mobil ini udah pakai header, udah banyak yang di waktu itulah. kondisi datang ke bengkel tuh Waktu header kondisi udah ganti. udah terpasang ya. Oke. Karena banyak yang di bengkel yang sudah banyak yang saya setting itu saya alihin ke manifold standar semua. Dirubah ke standar semua. Jadi saya setting ulang lagi mobilnya Om Didit. Ya alhamdulillah kemarin Om Diditnya udah merasa puas. Betul begitu ya Om Didit ya? Puas banget nih ya. Ya. Tanpa perubahan itu loh Om. Tanpa yang dirubah-rubah, nggak ada pasang nggak dustek atau remap edge segala macam. Enggak. Standar ya. Standar semua. Oh, terus mungkin paling radiator kali ya diganti. Ya kebetulan di Civic itu kebanyakan kan kendalanya di temperatur. Temperatur suka ini ya. Suka panas ya. Makanya saya rubah kemarin, saya naikin yang ini, yang 2 play, yang aluminium. Sama satu lagi, karena nih mobil sempat kendala alternatornya. Jadi gue sama Baba mencoba pakai alternator apa Mbak? Punya si RV. Yang CRV. Oh, Jadi kita alternator iseng, karena biar pembeliannya listriknya gede ya Pak ya. Ya. Kita coba experience itulah gitu. Itu juga body bar ya, ada dipasang juga di. Ya, di body bar. Body bar itu pakai apa tuh? Body bar punyanya Eka 9. Eka 9. Tuh kayaknya limited juga tuh, Om ya. Jadi itu lucu sih dapatnya, tiba-tiba ada yang nawarin. Oh. Temen nawarin, mau nggak nih? Itu sepasang sebenarnya, cuman
satu lagi nggak tahu siapa yang ngambil. Oh, jadi yang nempel di mobil Om Didit ini cuman di body bar. Kan kebanyakan orang tuh Integra Type R gitu kan. Iya. Tapi kalau ada yang nemu Civic Type R ya udah, kalau ada ya bagus lah gitu. Tapi sejauh yang gue nemuin nih sama teman-teman komunitas Vario, gue doang sih yang gue lihat sih. Oh, oke. Jadi untuk seputar mesin standar nih ya. Om? Standar ya. Kebetulan Om Didit ini peruntukannya untuk harian. Harian. Om. Jadi nggak perlu yang barang-barang itulah. Ya tapi alhamdulillah. Biasanya gitu Om, kalau misalnya dengan standaran kita settingnya pas, ya alhamdulillah sih pasti ketemu yang hasil yang memuaskan gitu. Pokoknya enak lari, Enak nggak lari, boros bensin nggak juga. boros juga, Pokoknya iya. pas lah ya untuk Pas, dalam kota, luar kota juga ayo Iya. gitu ya. Kan misalnya kalau kita kan di tol pengen itu kan nyalip misalnya kalau lagi pengen. Bener. Dulu tuh nggak bisa. Maksudnya dipaksain Kurang di pos. responsif gitu Iya. ya. Responsifnya sih gitu. Nah ini sebenarnya lagi pengen ngecek durability dari mobilnya. Cuman paling jauh sih belum jarak jauh ya. Nanti kalau ada acara dari Vario sendiri atau gathering sendiri mungkin Bisa coba ikut lah ya. Iya. Mungkin ntar kita bikin video bareng nih gathering sama Civic Vario official nih ya. Iya harus tuh. Oke. Soalnya ya Oke, pengen benar-benar. tahu sih sebenarnya durability ini mobil sejauh segimana sih gitu. Karena kita tahunya paling ya mobil hidup nyala tapi jalan jauh paling masih jarak dekat dalam kota gitu. Di luar kotanya belum sih. Paling jauh paling Bandung sih. Bandung. Kalau Bandung itu kan ya belum lah kalau dibanding Iya. teman-teman Vario lain udah sampai yang jalur Jawa tuh udah dilintasin. Udah akap. Itu. Oke, mungkin dari gue sih itu aja. Mungkin Om Didit ada yang ketinggalan, mungkin ada yang mau ditambahin lagi dari mobilnya. Apa ya? Udah semua Om ya. Udah sih kayaknya. Mungkin abis ini kita jalan-jalan nih. Cobain. Langsung. Oke, Pak, thank you nih udah Oke, siap. mampir di Siap, Om Nasat, sini, Om Didit. Oke guys, jadi itulah sekitar Civic Vario Om Didit. Next kita bakal nge-review Civic Vario lainnya. Jangan lupa untuk saksikan terus di channel YouTube Vario Nation. Subscribe dan follow IG-nya Vario Nation. Oke, thank you guys.